Upacara Wisuda Universitas Pajajaran. Wisuda lulusan gelombang 3 tahun akademik 2016-2017 sesi pertama. Rabu 3 Mei 2017 di Geraha Sanusi Harjadinata, Universitas Pajajaran. Hadirin yang kami hormati, Rektor Universitas Pajajaran memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Kara Tagang Pajajaran. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin. Oh
dipimpin oleh Rektor Universitas Pajajaran. Mohon pimpinan dan anggota prosesi membuka bareng. Marilah kita bersama-sama menyanyikan cipta bagi arwah para pahlawan, khususnya Pahlawan Pendidikan dan orang-orang yang berjasa bagi Universitas Pajajaran yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Yusuf Sultoni dan sari tilawah oleh Saudari Syarifah Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Padjadjaran akan membuka upacara wisuda lulusan Universitas Padjadjaran. Dengan senantiasa memohon perlindungan dan ridho Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, upacara wisuda Universitas Padjadjaran lulusan gelombang 3 tahun akademik 2016-2017 sesi pertama kami nyatakan dibuka. Hadirin yang kami muliakan, upacara wisuda lulusan Universitas Padjadjaran pada hari ini diselenggarakan dengan acara melantik lulusan Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Farmasi, dan Sekolah Pasca Sarjana yang dihasilkan Universitas Padjadjaran. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Padjadjaran tentang lulusan Universitas Padjadjaran oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran nomor 161652
UN 6.RKT/Cap/HK/2017 tentang pelantikan lulusan program doktor, magister, spesialis, profesi, sarjana, dan program diploma Universitas Padjadjaran pada wisuda gelombang 3 tahun akademik 2016-2017. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Padjadjaran menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan Rektor Universitas Padjadjaran tentang pelantikan lulusan program doktor, magister, spesialis, profesi, sarjana, dan diploma Universitas Padjadjaran pada wisuda gelombang 3 tahun akademik 2016-2017. Kedua, melantik lulusan Universitas Padjadjaran gelombang 3 tahun akademik 2016-2017 sebanyak 1.792 orang yang terdiri dari program doktor 95 orang, program magister 275 orang, program spesialis 112 orang, program profesi 40 orang, program sarjana 1.195 orang, program diploma 75 orang. Ketiga, kepada para lulusan tersebut diberikan ijazah dan transkrip akademik sesuai dengan program pendidikannya. Keempat, para lulusan berhak memakai gelar dan atau sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Mei 2017. Rektor tertanda Tri Hanggono Ahmad, tembusan dan seterusnya. Selanjutnya, kepada Bapak Rektor dimohon kesediaannya untuk melantik para lulusan tersebut sebanyak 1.792 orang dari semua program studi. Wisudawan dimohon berdiri. Pelantikan lulusan Universitas Padjadjaran oleh Rektor Universitas Padjadjaran. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya melantik saudara-saudara sebagai wisudawan lulusan Universitas Padjadjaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunannya kepada saudara-saudara sekalian. Wisudawan disilakan duduk kembali. Pidato wisuda Rektor Universitas Padjadjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran ke-7, Profesor Yun Wirasasmita, Rektor Universitas Padjadjaran ke-9, Profesor Himendra Wargadibrata, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran, pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran, pimpinan dan anggota Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, para wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, kepala satuan, kepala departemen, dan ketua program studi di lingkungan Universitas Padjadjaran, para dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, ketua ikatan alumni Universitas Padjadjaran, pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Padjadjaran, para orang tua wisudawan, para wisudawan dan para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama menghadiri wisuda gelombang 3 tahun akademik 2016-2017. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan. Kemarin baru saja kita memperingati hari yang sangat bersejarah bagi dunia pendidikan di Indonesia, yakni Hari Pendidikan Nasional, yang pada peringatan tahun ini mengambil tema peningkatan relevansi pendidikan tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tema ini dipilih untuk menekankan pentingnya peningkatan relevansi pendidikan tinggi melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
yang secara khusus diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, perguruan tinggi diharapkan lebih dapat memerankan dirinya sebagai agent of economic development di samping sebagai agent of education dan agent of research and development. Dalam amanatnya secara nasional, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menekankan adanya 3 strategi peningkatan relevansi pendidikan tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Pertama, dengan meningkatkan kompetensi lulusan yang dapat mendukung dunia kerja, antara lain dengan meningkatkan pengembangan pendidikan vokasi. Strategi kedua adalah meningkatkannya hilirisasi hasil penelitian dengan cara meningkatkan technology readiness level dari berbagai penelitian inovatif yang dilaksanakan di perguruan tinggi, seraya menjalin kerjasama erat dengan dunia industri. Strategi ketiga adalah mendorong program pengabdian kepada masyarakat yang dapat secara langsung menjawab atau menyelesaikan berbagai tantangan atau permasalahan aktual yang dihadapi khususnya di daerah di mana perguruan tinggi tersebut berada, yang pada gilirannya secara nasional mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan relevansi pendidikan tinggi yang mendukung pertumbuhan ekonomi di negeri ini diharapkan dapat menjadi satu langkah strategis yang akan meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global saat ini, antara lain dengan telah dibergulirnya masyarakat ekonomi ASEAN. Laporan The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang diterbitkan World Economic Forum pada tahun 2016 menunjukkan indeks daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-41 dari 138 negara di dunia. Dengan peringkat tersebut, di kawasan Asia Tenggara negara kita masih berada jauh di bawah Singapura peringkat kedua, Malaysia peringkat 25, dan Thailand peringkat 34. World Economic Forum tahun 2012 merekomendasikan bahwa stimulus moneter saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika kinerja ekonomi tidak kompetitif. Salah satu elemen penting dari daya saing adalah menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, dan inovasi pada gilirannya akan selalu terkait dengan keterbukaan dan integrasi ekonomi. Berdasarkan parameter penilaian indeks daya saing bangsa yang ditetapkan oleh World Economic Forum sejak tahun 2005, terdapat 3 pilar yang terkait langsung dengan isu pendidikan tinggi. Dari 12 pilar penilaian, ketiga pilar tersebut adalah pendidikan tinggi dan pelatihan, kesiapan teknologi dan inovasi yang harus secara kuat diperankan oleh unsur pendidikan tinggi. Hadirin yang saya hormati dan para wisudawan yang berbahagia, menjawab tantangan persaingan global serta mengantisipasi perkembangan masyarakat dunia yang begitu dinamis, secara terus-menerus Unisba Jajaran melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam pengelolaan pendidikan tinggi dengan membangun kemandirian, keunggulan, dan kemaslahatan bagi manusia. Ditetapkannya Unpad sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum merupakan fasilitas penting yang memberikan keleluasaan dalam mengembangkan berbagai kegiatan akademiknya dengan tetap menjaga akuntabilitasnya. Salah satu program penting Unpad dalam mendukung peta jalan pengembangan inovasi pada tahun 2017 ini adalah peningkatan fasilitas dan volume kegiatan penelitian yang secara keseluruhan tercatat menyerap anggaran sebesar lebih dari 123 miliar rupiah yang bersumber dari dana hibah internasionalitas sebesar 76,5 miliar, dana hibah kompetitif dikti sebesar 30 miliar, dan dana riset kompetitif internasional sebesar 11,5 miliar, antara lain dari USAID. Seluruh riset ini dilaksanakan hampir oleh seluruh dosen, karena pada tahun ini kami mentargetkan tidak boleh ada satupun dosen Unpad yang tidak melakukan penelitian dan mendapatkan dana penelitian. Juga melibatkan mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan dengan target luaran berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebanyak lebih dari 500 artikel, serta menghasilkan lebih dari 100 haki dan lebih dari 50 produk kebijaksanaan yang mempengaruhi pembangunan. Peningkatan hasil riset ini diharapkan juga mendorong peningkatan percepatan atau persentase lulus tepat waktu di antara para lulusan. Karena pada hakikatnya, dengan hasil penelitian ini diharapkan penyelesaian tugas akhir dapat berjalan lebih cepat nantinya. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah ini merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung daya saing pendidikan tinggi secara global. Upaya memperkuat hilirisasi produk akademik dilakukan dengan mulai dibangunnya Taman Sains Teknologi pada tahun ini di kampus Jatinangor. Di samping peningkatan kerjasama sektor akademik dengan dunia industri yang selama ini telah dijalankan, serta implementasi riset dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan masyarakat di tingkat desa secara langsung
melalui program Profesor Masuk Desa. Program Alisi Strategik Universitas Pajajaran Jawa Barat atau Asubjabar yang dimulai pada tahun 2016 merupakan wujud komitmen UNPAD dalam ikut menyelesaikan berbagai permasalahan dan menjawab tantangan pembangunan daerah secara langsung sebagaimana yang diharapkan Menristek Dikti dalam amanatnya pada peringatan Hardiknas tahun 2017 ini. Hadirin yang saya muliakan dan para wisudawan yang saya banggakan, kita sadari bersama bahwa pembangunan ekonomi yang didasari pengembangan inovasi tidak pernah lepas dari risiko eksploitasi sumber daya alam dan perubahan budaya. Guna mengatasi risiko tersebut, UNPAD selalu memegang teguh pola ilmiah pokoknya, yaitu bina nilai hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional yang menekankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menjunjung norma atau regulasi, sehingga pengembangan inovasi selalu memperhatikan etika akademik yang berlaku dengan konsep yang beretika atau innovatics. Berkembangnya Center for Sustainable Development Goal Study atau SD Center merupakan wujud komitmen UNPAD dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan akademiknya untuk ikut menjaga pembangunan yang berkelanjutan sebagai bentuk peningkatan relevansi pendidikan tinggi. Hal ini semakin mudah dicapai jika proses akademik selalu didorong untuk mengintegrasikan pembelajaran, riset, dan pengabdian pada masyarakat yang merupakan ciri pendidikan transformatif dengan mengembangkan proses pendidikan yang mengintegrasikan kompetensi berpikir atau head, keterampilan yang menggunakan hand, dan perilaku yang menggunakan heart atau hati secara terintegrasi, bukan hanya bagi mahasiswa, namun juga di kalangan para dosen dalam menjalankan proses akademiknya. Janet Moore pada tahun 2005 mengumumkan 3 model pembelajaran alternatif di perguruan tinggi, yakni pembelajaran kooperatif, kolaboratif, dan transformatif. Model pembelajaran transformatif dipandang lebih unggul dibandingkan model-model lainnya karena tujuan utama dari model tersebut adalah memberdayakan para peserta didik untuk mengubah cara pandang mereka terhadap dirinya dan perubahan sosial yang ada. Sipos dan kawan-kawan pada tahun 2007 menjelaskan bahwa yang menjadi penciri pembelajaran transformatif berkelanjutan adalah perpaduan lanjutan dan pemikiran transdisiplin, keterampilan praktis, serta mengubah minat dan nilai pada perilaku. Para undangan yang dihormati serta wisudawan yang saya banggakan, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan juga, saat ini berbagai inovasi dan pengembangan kerjasama serta kontribusi untuk pembangunan sumber daya manusia terus dilakukan. Terlebih-lebih tahun ini UNPAD memasuki usia 60 tahun yang harus menghadapi berbagai tantangan dengan semangat transformasi. Sebagai bagian dari proses transformasi dan fungsi program, Universitas Pajajaran kembali membuka pendaftaran program sarjana terapan atau diploma 4 dan program studi di luar kampus utama atau PSDKU. Untuk PSDKU, selain dibuka di Pangandaran, mulai tahun ini UNPAD membuka penyelenggaraan program studi keperawatan di Kabupaten Garut yang merupakan mandat dari kementerian untuk tetap meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi dengan berubahnya atau diimplementasikannya atau diserahkannya Akademi Keperawatan Garut kepada Universitas Pajajaran. Mengingat tidak adanya program studi D3 Keperawatan, maka program ini akan dikonversi menjadi program sarjana keperawatan di Universitas Pajajaran. Adapun mekanisme pendaftaran 2 program tersebut tetap menggunakan hasil seleksi tes bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Ketetapannya bagi mereka yang akan mendaftar, syaratnya harus ikut atau pernah mengikuti tes SBMPTN. Pendaftaran mandiri hanya berlaku bagi pendaftaran program sarjana terapan dan PSDKU dengan terlebih dahulu mengikuti SBMPTN. Hasil SBMPTN inilah yang akan digunakan untuk proses seleksi program sarjana terapan dan PSDKU. Tahun ini 6 prodi yang dibuka untuk program sarjana terapan, yaitu akuntansi perpajakan dengan kuota 90 orang, administrasi pemerintahan dengan kuota 90 orang, administrasi publik dengan kuota 90 orang, manajemen produksi media dengan kuota 90 orang, dan bahasa dan budaya Tiongkok 50 orang, serta program kebidanan 100 orang. Sementara untuk PSDKU di Pangandaran dibuka program ilmu komunikasi, administrasi bisnis, peternakan, perikanan, dan keperawatan masing-masing dengan kuota 30 orang. Adapun untuk prodi keperawatan di Garut, jumlah daya tampungnya dibuka sebesar 100 orang. Dengan menekankan pada hasil SBMPTN diharapkan terjaring calon mahasiswa yang berkualifikasi setara dengan program sarjana reguler.
Salah satu wujud nyata lain dari pendidikan transformasi yang dikembangkan adalah pengembangan program studi dokter layanan primer di Fakultas Kedokteran Unpad. Prodi ini diselenggarakan atas amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran yang merupakan kelanjutan dari program profesi dan program intensif yang setara dengan program studi dokter spesialis. Program studi ini mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kedokteran keluarga, kedokteran komunitas, dan kesehatan masyarakat sehingga memungkinkan lulusannya untuk menyelenggarakan dan memimpin layanan kesehatan di tingkat primer. Program ini kembali mewujudkan komitmen Unpad dalam mendorong pembangunan kesehatan secara nasional, di mana proses preventif sangat diperlukan untuk mendorong keberhasilannya jaminan kesehatan nasional. Penerapan dokter layanan primer diharapkan betul-betul dapat mendukung prinsip preventive in medicine. Pada wisuda gelombang 3 kali ini, untuk pertama kalinya akan diwisuda 43 orang lulusan prodi dokter layanan primer di Unpad, yang sekaligus merupakan generasi pertama dokter layanan primer di Indonesia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, serta wisudawan yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan juga pengumuman hasil seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN yang diumumkan minggu lalu kembali menempatkan Unpad menjadi PTN dengan jumlah peminat SNMPTN tertinggi se-Indonesia, yaitu mencapai 39.388 orang dengan jumlah pendaftar yang diterima sebesar 2.369 orang atau sekitar hanya 6,08% saja dari total pendaftar. Tingginya angka keketatan ini diharapkan dapat mendorong kualitas input peserta didik yang lebih baik lagi. Artinya, posisi ini terus bertahan selama 5 tahun berturut-turut. Jumlah pendaftar ke Unpad jauh melebihi angka peminat PTN lainnya. Dengan tingginya jumlah peminat, Unpad menetapkan calon mahasiswa yang diterima di jalur SNMPTN merupakan pendaftar hanya pada pilihan pertama saja. Ini bertujuan agar calon mahasiswa yang diterima merupakan pendaftar yang serius dan konsisten memilih Unpad. Selain itu, peserta yang lulus SNMPTN merupakan peserta dengan kualifikasi terbaik dan mampu bersaing dengan ribuan pendaftar lainnya. Bagi peserta yang tidak lolos SNMPTN masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN tahun 2017. Program studi kedokteran menjadi program studi dengan jumlah peminat tertinggi, yaitu 3.769 orang. Disusul prodi manajemen 3.194, prodi farmasi 3.124, prodi ilmu komunikasi 2.786, prodi akuntansi 2.690, prodi psikologi 2.626, prodi ilmu perawatan 2.468, prodi ilmu hukum 2221 serta prodi teknik informatika 2022. Terkait program afirmasi Unpadnya Kajabar, tahun ini Unpad memberikan porsi yang lebih besar di prodi tertentu sesuai tingkat kebutuhan di setiap kota kabupaten. Sebagai contoh, jika suatu kabupaten membutuhkan kontribusi sektor perikanan, maka porsi calon mahasiswanya akan lebih banyak di prodi perikanan. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini perlu juga kami sampaikan beberapa prestasi yang diraih oleh para mahasiswa Unpad, antara lain mahasiswa Fakultas Teknologi Wisma Pajajaran meraih prestasi di Geoscience Industrial Week 2017 yang diselenggarakan University of Malaya, Malaysia pada tanggal 18 sampai 20 April 2017 yang lalu. Pada kompetisi tersebut, delegasi Fakultas Teknik Geologi Unpad meraih juara 1 Oil Rig Design Competition dan juara 2 Geoquiz. Selain itu, delegasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran meraih juara umum dalam ajang Pekan Komunikasi Universitas Indonesia 2017 yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia di kampus UI Depok 17 sampai 21 April 2017 yang lalu. Hadirin para wisudawan yang berbahagia, pada upacara wisuda gelombang 3 tahun 2016-2017 saat ini, atas nama Universitas Pajajaran serta seluruh pimpinan Universitas Pajajaran, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan
yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas tercinta ini. Secara khusus kami ucapkan selamat kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk masing-masing jenjang sebagai berikut. Wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saskia Legogeni Nasrun dari program studi kedokteran Fakultas Kedokteran. Dengan catatan khusus, wisudawan ini pada jenjang pendidikannya dapat menghasilkan 3 publikasi internasional. Wisudawan terbaik program magister diraih oleh Nur Khalifah Fajrini dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi. Wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Ida Bagus Nyoman Dedi dari program studi Periodontik Fakultas Kedokteran Gigi. Wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Anissa Eka Fitriani dari program studi Apoteker Fakultas Farmasi. Silakan berdiri terhadap Fakultas Farmasi. Wisudawan terbaik program sarjana diraih oleh Diantini Mariam Pribadi dari program studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Wisudawan terbaik program diploma diraih oleh Lestiana Kusuma Mardani dari program studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wisudawan tertua pada kesempatan kali ini diraih oleh Tom Suryadi dari program studi Dokter Layanan Primer Fakultas Kedokteran dalam usia 68 tahun 4 bulan 5 hari. Wisudawan termuda adalah Cynthia Gracela Utami Pratintingan dari program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi dalam usia 19 tahun 9 bulan 28 hari. Kepada masyarakat yang telah menjadikan Universitas Pajajaran sebagai perguruan tinggi yang paling diminati, saya selaku Rektor Universitas Pajajaran mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga kepercayaan tersebut dapat menjadi pendorong bagi Unpad dalam meraih prestasi tridharma perguruan tinggi yang lebih baik lagi. Hadirin undangan yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, kepada seluruh wisudawan insan abdi masyarakat yang saya banggakan, kami titipkan nama baik Universitas Pajajaran. Tetaplah menjalin tali silaturahim dengan alma mater agar kita bersama-sama bahu-membahu mendharma baktikan potensi kita masing-masing untuk kita transformasikan menjadi kemaslahatan bagi bangsa dan negara Indonesia. Unpad Ngahiji, Unpad Kahiji. Mengakhiri pidato ini, kami ingin menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga kepada para orang tua wisudawan. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah berhasil mengantarkan keberhasilan para wisudawan. Seluruh tenaga pendidikan dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Pada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras menyelesaikan acara ini, dan hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti prosesi wisuda ini sehingga terlaksana dengan hikmat. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan ijazah dan ucapan selamat dari Rektor. Penyerahan ijazah program magister, program profesi, dan program sarjana Fakultas Keperawatan oleh Dekan Fakultas Keperawatan, serta ucapan selamat dari Rektor. Nurlaili Afianti, Laili Farha dengan predikat ujian. Tantan Hadiansyah,
Asih Purwandari Wahyu Puspita, Roni Suhada Firmansyah, Tita Puspita Ningrum, Aditya Duta Tirani, Rosani Naim, Grace Jenny Wakano, Dianti Siti Syara, Riris Purwita Widodo, Suci Novitasari, Eva Fauzia, Fatriani Daniel, Eka Fitri Ningsih, Rangga Nugraha, Ipit Fitria, Neng Tita Juwita, Nuryanti, Nelly Novianti, Leila Hasanah, Andi Arniawati, Yudiono, Sinta Galih Kartika, Asep Ermaya, Rika Nurwati, Sofaria Rahmawati Arif Kurnia, Teja Oktari Sumantri, Eka Oktadini Dirmansyah, Heni Nuryani, Anissa Purbaningsih, Sali Supriyanti Suherman, Yani Yuliati, Syara Nurul Umar, Tuti Mugiastuti, Magnun Hadi, Heni Nurhaini, penyerahan ijazah program doktor, program magister, dan program sarjana Fakultas Ilmu Budaya oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, serta ucapan selamat dari Rektor. Arianto, Yusuf Sofian, Sri Utari Widyastuti, Haidadir, Neng Komala,
Novi Wahyuni, Ari Arianto, Juwaria dengan predikat pujian. Irfan Ahmad Fauzi, Ratna Komalasari, Putri Arsi Aulia Rahman, Rima Adani dengan predikat pujian. Nenek Rizky Amelia, Maria Finucia Nurula, Desi Kurniawati, Rani Wulansari Ariana, Ratna Fatimah S, Tri Edliani Lestari dengan predikat pujian. Yanti Hidayati dengan predikat pujian. Mauli Maulana Prawira, Netari Mulyawati, Aab Abdul Wahab, Yusuf Hamzah dengan predikat pujian. Endah Nurmawati Maharani dengan predikat pujian. Hazmirullah dengan predikat pujian. Wening Pawestri dengan predikat pujian. Tia Rizky Setiawati, Rahmiwati Hermanto, Iqmal Aufar, Ibrahim Duyens Prayogi, Suherlan, Ahmad Maulana Fahmi Hasan, Aditya Rahman, Dianti Novitasari dengan predikat pujian. Kevina Rinendra dengan predikat pujian. Andini Rengganis dengan predikat pujian. Novianti Katerina, Fitri Saisarina, Ari Andika Iza Zakia Putra, Radisti Dwi Kalisti, Jasmine Jarasani dengan predikat pujian. Mukita Anubela, Amanda Alivia, Ade Maria Partiani, Parastika Heavi Nur Anggrani, Seni Selviani Agustin, Fahreza Deviandri dengan predikat pujian. Tasya Rizka Putri, Alivia Nugrahani Permana,
Firda Rida Hanifa Azari dengan predikat pujian. Novita Sari dengan predikat pujian. Nenden Astini dengan predikat pujian. Muhammad Fazil Pamungkas dengan predikat pujian. Asep Sunjaya. Yova Yolanda. Rini Apriani Siregar dengan predikat pujian. Ayu Mustika Adi. Husnul Irfan. Henry Ahmad Firdaus. Cynthia Permata Gita. Ayu Rianti. Ulfa Lutfia Hidayati dengan predikat pujian. Nindri Melani. Aiteti Sartika dengan predikat pujian. Ai Gumiar dengan predikat pujian. Olivia Maulani Hairun Nisa. Gabriel Tias Resnatali. Alhamni Putri Umami. Anissa Banuari. Fuji Alfia dengan predikat pujian. Agus Rahmat Sulaiman. Dewi Indah Lestari dengan predikat pujian. Muhammad Raji. Rahmat Satria Harmi. Fatwa Diniati. Lita Juwita Hidayati. Nadia Amalina. Yunisa Muzizatia. Hilman Aditya Subekti. Ririn Jumiartin. Futuria Rufaida Mahendra. Irfan Reza Ismail. Dira Dermawan Adikarna dengan predikat pujian. Tamaya Rahma Sugandi. Dan Kiyanotama Satya Dharma. Rina Herminawati. Syifa Fitriani dengan predikat pujian. Dinul Haki Pramadita. Azri Maryam. Fihris Muhammad Rifial Nasih Ulwan. Sufyan Syuhrawardi Muttahar. Nadifi Islami Putri. Sufia Rahma Kamila dengan predikat pujian. Muhammad Ridho Al-Farqi. Hera Rahmawati.
Anton Purwanto dengan predikat pujian. Dian Sundari Fasya dengan predikat pujian. Yogi Saputra Mubarok dengan predikat pujian. Heni Melianawati dengan predikat pujian. Siti Irma Nafisa dengan predikat pujian. Dera Rustina Nurlia dengan predikat pujian. Restu Nugraha Akbar dengan predikat pujian. Asep Tati, Rini Nuraini dengan predikat pujian. Yogi Sulaiman dengan predikat pujian. Robi Gunawan, Seli Maryani dengan predikat pujian. Abdul Aziz dengan predikat pujian. Taufik Kemal Imaduddin, Azhari Novrian Nur Muhammad, Tiara Fariza, Rika Maiditya Rizki, Eldo Novan Pratama, Seruni Morena Renjani, Andina Ayu Pusparini dengan predikat pujian. Rahmawati dengan predikat pujian. Emi Nurani dengan predikat pujian. Ai Fauzia, Tiara Siti Nur Fajriah, Novi Nur Latifah, Devi Siti Ulfa, Rina Nuraini, Gustavito Eka Saputra, Mariatul Kiptia, Alfia Fauzia, Anissa Nur Sahada, Uus Mustafa, Rizky Purnama dengan predikat pujian. Siti Sofiani dengan predikat pujian. Muhammad Iskariman dengan predikat pujian. Esa Umi Khalifatul Hasanah dengan predikat pujian. Rahmat Robi Pamungkas dengan predikat pujian. Arif Ibrahim dengan predikat pujian. Yanto Setiawan dengan predikat pujian. Aziz Nurillah dengan predikat pujian. Yuliani dengan predikat pujian. Fitria Sari, Januar Anugrah Sucipta, Nurul Binangkin,
Adejia Canta Prajwalita, Naufal Abdurrahman Dadi Prabowo, Audrey Izati Zaria, Melati Riandi Putri dengan predikat pujian, Dea Marselva, Intan Setiati Handrini dengan predikat pujian, Putri Kesumawardani, Hesti Handayani, Jody Septian, Devi Dwi Bintoro, Maulana Rizky Duana, Muhammad Abu Hirzan, Farhani Azwan Has, Lydia Nadonda Siahaan, Vena Agniasari, Meis Dina Santika, Ronald Taufik Hidayat, Fitri Novianti, Rizky Anggraini, Siti Maria Ulfa, Raden Muhammad Lukmanul Hakim, Kokom Komalasari, Aililis Maisaro dengan predikat pujian, Fitri Adi, Muhammad Yusuf Narseha, Warnoto, Panji Maulani dengan predikat pujian, Ipah Latifah, Anisatu Muawana dengan predikat pujian, Atin Rustatin Heriani dengan predikat pujian, Winda Fitriani dengan predikat pujian, Indah Hikmawati dengan predikat pujian, Firda Ismayanti, Syifa Sofiani Iswari, Wiwi Windayani, Trisna Ayu Listiawati, Yuliani Sri Lestari, Dena Abdul Aziz, Ahmadi Andri dengan predikat pujian, Widya Puspita Sari dengan predikat pujian, Riki Nawawi dengan predikat pujian, Rosida Nurul Haqqo, Andri Wiguna dengan predikat pujian, Siti Nur Halimah, Mirabella Santi dengan predikat pujian, Rosita Nur Aziza dengan predikat pujian, Taufik Nugraha dengan predikat pujian,
Linda Prasetya Wulandari dengan predikat pujian. Dede Sinta Kristi dengan predikat pujian. Ira Widiawati dengan predikat pujian. Persembahan lagu dari paduan suara mahasiswa Universitas Padjadjaran. Dilanjutkan penyerahan ijazah program sarjana Fakultas Ilmu Budaya oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan ucapan selamat dari Rektor. Adi Fadli Ramdan dengan predikat pujian. Dindin Zainuddin dengan predikat pujian. Tresna Siti Syaadah. Dina Rustandi. Dani Firmansyah. Bambang Murwantoro dengan predikat pujian.
Dede Herianti dengan predikat pujian. Gernida Darmawansyah Putra dengan predikat pujian. Ai Muawana dengan predikat pujian. Yuliani Mayasari dengan predikat pujian. Dini Islami dengan predikat pujian. Tanti Nurmalasari dengan predikat pujian. Nurrahmah Apriliani dengan predikat pujian. Hani Marlina. Hana Oktaviana. Agung Gumelar dengan predikat pujian. Muhammad Indra Fahreza. Hilaria Jessica Novia. Dindi Makari Malahla dengan predikat pujian. Andi Rizky Noventri dengan predikat pujian. Muhammad Rifki Ibrahim dengan predikat pujian. Kartika Putri. Heni Rosdiana. Nunung Nurjana. Elis Siti Mariam dengan predikat pujian. Nur Hidayati dengan predikat pujian. Sri Maini Pardede dengan predikat pujian. Siti Kusum Zakat Rodia dengan predikat pujian. Ira Nopianti Mulyani. Hamdan dengan predikat pujian. Ari Kontesa Pertiwi. Dei Suryananda. Bayu Dimas Santoro. Siti Mardia dengan predikat pujian. Mawarni Nurrahman. Dian Kusuma Ningtyas. Ade Iqbal Bazrul Jaman. Indah Trisuci. Wina Desiana dengan predikat pujian. Ibrahim Wasan. Muhammad Ihwanuddin. Firda Cahya Mutiarani. Ahmad Fuzi Anwari. Syahrial Ananta Mulia Hasibuan. Penyerahan ijazah program magister, program profesi, dan program sarjana Fakultas Farmasi oleh Dekan Fakultas Farmasi, serta ucapan selamat dari Rektor. Rifna Wibisana. Mustika Novi Arini.
Pepi Zulfian Yuzaki, Muhammad Fitra Wardana Sayuti, Rani Rubianti dengan predikat ujian, Nadia Lutfiana, Vidya Nur Agustina, Lizian Nida, Fadila Syafrani, Nurul Awaliyah Armin, Novia Danis Astika, Imro'atul Mufidah, Ratih Imansan, Ahmad Sahlan Baniu, Siti Mahana Diandini, Hayati Kusuma Dewi, Dwi Sefrianti, Nur Hikmah, Faisal Aziz Setiawan, Ahmad Nafis Mufatisi Al-Harisi, Alfi Fitriani, Rizka Wulansari, Diviani Solihatun Nisa, Anissa Intani Rahayu Ningtyas, Leni Marlina, Rizkia Nafisa, Restu Nur Hafisa, Linda Nurul Qadariah, Halil Farhana, Arini Eka Pratiwi, Mira Harisma Izzati, Putri Wulan Suci, Dewi Juliani Rahayu, Yuni Arwidia, Siti Karlina Dewanti Putri, Diana Permatasari, Mutiara Fardianti Putri, Morisa Apriliana, Riana Rahayu Hairun Nisa, Denisa Noviana Nur Utami, Rantika Sandra S, Dita Putri Widiantoro, Rika Kartika, Aulia Cintarawanda, Nurul Fatia Zaki, Monang Putra Setiadi Marpaun, Nur Asba S. Somadio, Yuktika Agnia,
Nelly Atik Sandora, Mertua Agustinus, Putri Widya Puspasari, Tira Soleha Rahmatullah, Sani Asmi Ramdhani Lestari, Ina Mutmainah, Hairunisa Fadila, Rika Fitri Maulinawati, Devi Rahmawati, Trias Ilmi Pramudika, Pasca Tri Aprila Sita Butari, Gia Asprilia, Hilman Ahmad Lukman, Fitria Citra Ayu, Eka Bayu Purnama, Marita Isti Wulandari, Alsya Utami Rahayu dengan predikat pujian, Nunung Nurjana, Winda Ratna Pratiwi, Sri Wahyuni, Astri Serli Ingriani, Irma Rahayu Latarisa, Agi Meisarani, Imas Laili Lestari, Wisudawan termuda program sarjana Cynthia Gresela Hutami Patintingan dari program studi farmasi pada usia 19 tahun 9 bulan 28 hari. Nadira Mahdadina, Nujaima Romawati Soleh, Prasetyo Dwi Anugrah Putro, Intan Merita, Anissa Mayangsari dengan predikat pujian, Hazrati Umi Sofiatin, Muhammad Jajuli, Tri Ulfa Ramatia, Anugrahani Yunia Ekawati, Kisti Ala Zikri Al-Hasimi, Marisa Dwi Aryani, Linda Aprianti, Arni Praditasari, Mega Hijriyawati, Yunika Karunia Putri, Nisrina Fauzia, Devi Melani, Willy Brodus Yoga Perdana, Riko Saputra, Muhammad Abdul Aziz Prakoso, Sylvia Permatasari,
Indah Utami Putri, Ahmad Junaidi, Feby Valentine dengan predikat pujian, Syifa Afifa Latif, Dinda Ardita, Uli Aulia Ulfa, Himatul Ulia, Heni Aryani, Triayu Maharani, Oriza Satifah Sinuhaji, Cintami Nurholbia, Dita Dwi Priscilia, Naili Farhati, Ika Humairo, Amalia Okta Permatasari, Penyerahan ijazah program magister Sekolah Pasca Sarjana oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana serta ucapan selamat dari Rektor. Amanda M. Diaki dengan predikat pujian, Aryani Nur Cahya Prahasari, Rahmat Taufik Mustahi Akbar, Tami Volela dengan predikat pujian, Fardani Dwi Aistia Putri, Sukirman, Firdan Arya Wijaya dengan predikat pujian, Alfa Budi Talia, lalu Aulia Akrabuli Taqwa, Firmansyah dengan predikat pujian, Wisudawan dimohon berdiri. Pembacaan ikrar lulusan Universitas Pajajaran diwakili oleh Saudara Rahmat Satya Harmi, Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya. Ikrar lulusan Universitas Pajajaran. Dengan senantiasa memohon petunjuk dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kami, para lulusan Universitas Pajajaran, berikrar. 1. Akan mengamalkan ilmu dan keahlian secara jujur, sungguh-sungguh, bertanggung jawab serta ikhlas bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa. 2. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater Universitas Pajajaran. Lagu Bagimu Negeri
diikuti oleh wisudawan. Wisudawan disilakan duduk kembali. Sambutan wakil wisudawan disampaikan oleh Saudari Feby Valentine Purwadi dari Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran, yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran, yang terhormat Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran, yang terhormat Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, yang terhormat para Wakil Rektor, para Dekan Fakultas, para Direktur, para Kepala Biro, para Ketua Program Studi, dan Kepala Departemen di lingkungan Universitas Padjadjaran, yang terhormat Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, yang terhormat para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, yang terhormat orang tua dan keluarga para wisudawan-wisudawati, serta rekan-rekan wisudawan-wisudawati Universitas Padjadjaran yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya, pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Geraha Sabusi Harjadinata untuk mengikuti upacara wisuda Universitas Padjadjaran gelombang 3 tahun akademik 2016-2017. Perkenalkan, nama saya Feby Valentine Purwadi dari Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Izinkan saya berdiri di sini untuk mewakili wisudawan dan wisudawati menyampaikan sepatah dua patah kata pada hari yang istimewa ini. Saya merasa sangat terhormat atas kesempatan luar biasa yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat berdiri dan berbicara di hadapan hadirin sekalian dan rekan-rekan seperjuangan yang telah melewati berbagai rintangan dan tantangan dalam mengejar mimpi. Para hadirin dan rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang berbahagia, menjadi seorang mahasiswa Universitas Padjadjaran tidaklah mudah. Dimulai dari seleksi masuk perguruan tinggi yang sangat ketat, kuliah, penyusunan skripsi dan sidang, tidak kami lewati dengan begitu mudahnya. Namun, saat itulah kami diajarkan arti dari perjuangan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Yang mana hal itu membawa kami pada keberhasilan yang kami dapat saat ini. Meskipun begitu, keberhasilan kami belum tentu dapat kami peroleh bila tidak ada dukungan dan bimbingan dari seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran. Terima kasih untuk semua pimpinan serta seluruh dosen yang telah membantu dan memfasilitasi kami dalam menggali potensi dan melebarkan wawasan, sehingga berkat bimbingan Bapak dan Ibu dosen, kami dapat berkembang menjadi individu yang siap menyambut masa depan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tak lupa,
kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua, baik yang masih menemani kami maupun yang telah mendahului kita semua. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah terputus, kerja keras tulus dalam membiayai hidup kami selama ini, serta kesabaran dan kasih sayang yang tidak pernah habis kapanpun dan dalam keadaan apapun, hingga kami dapat menyelesaikan studi kami di Universitas Pajajaran. Kami sadar bahwa kami tidak akan menjadi seperti sekarang tanpa dukungan dan bimbingan orang tua kami. Kami harap setidaknya gelar ini dapat memberikan kebahagiaan dan sedikit membayar kerja keras dan usaha orang tua kami demi anaknya tercinta. Rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang berbahagia, hari ini adalah salah satu hari membahagiakan yang telah kita impikan dan kita tunggu. Kita dapat berbangga diri atas kelulusan dan memperoleh gelar dari Universitas Pajajaran. Namun lebih daripada itu, hari ini adalah hari yang tepat untuk mengingat makna dari kelulusan kita. Ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi ini adalah awal dari perjuangan kita untuk melangkah ke depan mencapai mimpi yang lebih besar. Ke depan, kita akan berhadapan dengan persaingan dunia kerja yang ketat dan penuh tantangan. Kita sebagai lulusan dari Universitas Pajajaran bertanggung jawab untuk bersaing dan menunjukkan bahwa alumni Universitas Pajajaran merupakan pribadi unggul yang memiliki potensi besar, terus berkembang dan siap memenangkan persaingan. Apapun keputusan dan langkah yang akan kita ambil setelah ini, mari kita terus berkembang dan tunjukkan kontribusi keilmuan kita pada keluarga, masyarakat, dan negara. Brian Tracy once said that those people who develop the ability to continuously acquire new and better forms of knowledge that they can apply to their work and to their lives will be the movers and shakers in our society for an independent future. Untuk mengakhiri pidato kali ini, saya selaku wakil wisudawan ingin mengucapkan selamat wisuda untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada orang tua dan koordinator program studi dari perwakilan wisudawan. Ooh.
Rektor Universitas Pajajaran menutup sesi pertama upacara wisuda Universitas Pajajaran pada gelombang ketiga tahun akademik 2016-2017. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Kiai Robi, upacara wisuda Universitas Pajajaran lulusan gelombang 3 tahun akademik 2016-2017 sesi pertama ditutup. Pembacaan doa dipimpin oleh Dr. R. Ahmad Buhori MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha kasih dan sayang, hari ini kami mensyukuri semua karunia nikmat-Mu yang tiada hingga, termasuk anugerah kehormatan ilmu pengetahuan yang saat ini kami terima dari alma mater kebanggaan kami, Universitas Pajajaran. Semata-mata adalah karena kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, karena itu ya Rabbana, bimbinglah kami untuk dapat mempertanggungjawabkan anugerah ini dengan memberikan kemaslahatan ilmu kami, baik bagi alma mater, agama, bangsa, dan negara kami, sebagai insan abdi masyarakat. Jadikanlah pula sikap hidup kami, ya Karim, sebagai seperti halnya ilmu padi, semakin berisi, semakin kami tunduk kepada kemahaluasan ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, kehormatan saat ini yang kami raih tidaklah berarti apapun tanpa jasa dari para guru kami serta semua sivitas Universitas Pajajaran, alma mater tercinta kami, serta dorongan dan jasa yang tanpa pamrih dari kedua orang tua kami dan handai tolak, yang dengan segala daya dan upaya telah mengantarkan kami meraih kehormatan ini. Karena itu ya Allah, limpahkanlah kepada mereka semua kebaikan dunia dan akhiratnya, ilmu pengetahuan dan agamanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mohon berdiri. Himne Universitas Pajajaran diikuti wisudawan.
2016-2017 sesi pertama. Hadirin silakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama pimpinan Universitas